Halo rekan-rekan traders, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya akan bahas perihal kalau sudah pernah mengalami loss besar, kerugian yang besar, atau sekarang lagi ngalami posisi rugi yang besar sampai bikin kepala pusing, jantungan, berdebar-debar, pokoknya semua aura negatif keluar. Itu bagaimana caranya supaya tidak terjadi lagi hal yang sama seperti itu. Ya banyak teori di luar sana, ya kan harus begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Tapi susah juga berubahnya. Nah, kali ini saya akan berbagi satu tips supaya Anda bisa keluar dari lingkaran setan itu. Karena saya juga pernah ngalamin, ya. Jadi saya pernah loss besar, bukan sekali dua kali, sering. Ya, dulu sering. Ya, bukan sekali dua kali. Yang saya lakukan itu pertama adalah ya saya tulis dengan tangan. Tulis ya, bukan diketik, tulis. Karena kalau kita tulis maka itu lebih apa ya kalau bahasa psikolognya itu lebih psikologinya itu lebih tertanam lah ya gampangnya gitu. Nah, apa aja yang perlu ditulis? Jadi, pertama yang harus kita tulis itu adalah nama emitennya sudah tentu ya. Emiten apa itu? Kita loss besar di sana itu emitennya apa? Harga belinya berapa? Kemudian harga jual, kalau belum dijual nggak apa-apa, tulis saja last price-nya sehingga ketahuan kan ruginya itu berapa. Seperti itu. Ruginya itu berapa? Secara nominal tuh kerugiannya berapa? Terus resiko terhadap keseluruhan equity ini. Jadi misalnya modal 100 juta terus di posisi saham XXX. Ini kalau dijual dengan harga terakhir nih dengan harga last price maka ruginya 30 juta, ya kan? Seperti itu. Jadi risknya adalah 30% equity, ya kan? Rewardnya ya nggak tahu rewardnya. Bisa draw aja udah syukur. Jadi artinya biasanya kalau udah terlanjur posisi berantakan begitu, break even keluar, ya kan? Jadi rewardnya nol, risknya gede. 30%. Reward nol, risk 30%. Contoh gitu ya. Karena kan kalau di cut loss misalnya tadi rugi 30 juta. Nah, ini yang penting. Berikutnya, alasan belinya apa? Waktu itu belinya karena alasan apa? Apakah karena baca news? Ya kan? Newsnya apa? Saran saya, cari tahu. Kalau Anda misalnya, oh saya beli berdasarkan berita ini. Cari di Google beritanya apa, screenshot, ya kan, screenshot, print kalau bisa, di print. Ini kan tadi udah tulis tangan nih. Nah, beritanya di print, thread, satu lembar aja, kan yang penting ada headline-nya. Alasan belinya ini, misalnya gitu. Tapi kalau alasan belinya karena, oh saya dikasih tahu temen, nah, dikasih tahu temen misalnya lewat chatting, ya udah screenshot, bukan untuk dituntut kembali ke temennya loh ya, nggak bisa, nggak bisa. Kan disclaimer ya, dia ngasih info, ya keputusan tetap di tangan Anda sendiri mau beli apa enggak. Jadi nggak bisa nuntut dia. Yang nggak ada ceritanya tuntut-tuntutan tuh semua tuh di saham tuh disclaimer tips ya, stock pick apa segala macam tuh disclaimer. Hanya orang bodoh aja yang menganggap itu tidak disclaimer. Oke, jadi alasan belinya apa? Kalau karena chat, screenshot chatnya print seperti itu. Kalau nggak ada dari chat, misalnya dari temen di telepon atau dari sales sekuritas di telepon, ya udah tulis aja apa waktu itu. Misalnya, oh karena nanti dia akan ada ini ceritanya akan ada ini atau analisa teknikalnya gimana gimana, ya tulis seperti itu. Nah, sekarang kalau posisinya masih nyangkut, artinya belum berani, tidak punya nyali, terlalu pengecut untuk melakukan cut loss gede-gedean, ya berarti kan belum ada alasan jual dong ya kan? Karena masih pengecut, mentalnya masih mentalnya masih kerupuk banget gitu ya, nggak berani mengakui kesalahan. Ya nggak apa-apa, alasan jualnya berarti belum ada. Tapi kalau Anda sudah berani, tas jual, kan?
Dang! Anda tulis. Apa alasan jualnya? Ya kan? Alasan jualnya apa? Misalnya, aduh, saya udah nggak sanggup lagi ngelihat kalau harganya makin turun. Jadi lebih baik saya jual sekarang. Ruginya sekian. Ya udah, bagi saya cukup. Tulis pakai tangan. Seperti itu. Atau misalnya alasan jualnya, aduh nggak sengaja kepencet jual. Tulis saja. Pokoknya apapun itu alasan jualnya, tulis. Ya. Atau misalnya, oh waktu itu belinya pakai margin. Kena for sale sama sekuritas. Tulis. Trade. Untung kena for sale, ya kan? Ternyata dia makin turun kan, untung di for sale. Ternyata habis di for sale malah naik. Ya. Ya dari awal sih sebenarnya udah salah, jangan salahin sekuritas yang for sale. Dari awal udah salah, Anda belinya kegedean. Buktinya udah pakai margin. Seperti itu. Ya. Apapun alasan jualnya, tulis. Kayak saya dulu lossnya kena for sale. Loss gede terus kena for sale. Dang! Seperti itu. Sakit banget tuh ya. Lossnya gede waktu itu. Bagi saya gede. Ya nominalnya bagi saya waktu itu gede. Cuma kalau nominal sekarang, nominal loss dulu dibandingkan dengan equity sekarang, ya juga masih gede, sakit, masih terasa sampai sekarang. Dan jadi bahan olok-olokan alumni saya, karena dia sebelum ikut workshop saya, sudah kenal dengan saya, jadi tahu. Nah, itu tips yang terakhir. Harus ada pihak lain yang tahu Anda loss. Seperti ini, karena ini, alasannya apa, alasan beli apa, alasan jual apa. Harus ada yang tahu. Ya. Harus ada pihak lain yang tahu. Supaya next time, kalau Anda masih melakukan kesalahan yang sama, orang itu tahu. Waduh, mukamu tuh mau ditaruh di mana gitu loh. Malu. Tapi kalau Anda pendam sendiri, cuma Anda yang tahu, bahaya. Kesalahannya masih bisa terjadi lagi di kemudian hari. Gitu. Jadi alumni workshop saya tahu. Bukan satu orang lagi yang tahu, dua orang yang tahu. Saya nggak pakai stop loss waktu itu. Yakin, sudah yakin banget. Masuk all in margin. Bang, all in plus all in margin pula. Bang, full power. Ternyata tidak sesuai dengan yang saya kira. Harga turun. Saya ngotot tetap bertahan. Kena rasio margin, kena for sale. Bang, bang, bang. Jadi waktu di for sale dijual paksa pihak sekuritas tuh saya sambil ngeliatin. Waduh, sakit banget. Ya. Nyesek. Dan sampai hari ini mereka tahu, mereka berdua tahu. Jadi kalau saya melakukan kesalahan yang sama, aduh malunya minta ampun. That's why saya bertekad, saya tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Kenapa saya tidak mau melakukan kesalahan yang sama? Ya mungkin Anda pernah dengar filosofi ini ya. Kuda itu tidak akan jatuh di tempat yang sama dua kali. That's why kuda itu merupakan alat transportasi yang berguna pada zaman dulu dan juga alat pertempuran, alat peperangan. Sedangkan yang jatuh di lubang yang sama itu keledai. Mau jadi keledai? Bukan toh. Seperti itu. Ya. Jadi ini main keras sudah, main kasar sudah ini caranya. Jadi harus ada pihak lain yang tahu. Contoh misalnya istri Anda. Anda kasih tahu. Kalau belum punya istri, teman baik Anda atau saudara Anda. Ya intinya yang sama-sama ngerti saham juga. Kalau dia nggak ngerti saham terus Anda ceritain ya nggak ada gunanya. Ya kan? Tapi kalau misalnya istri atau pasangannya, suami atau istri, ya dia nggak perlu tahu, dia nggak perlu ngerti saham. Tapi dia perlu tahu, Anda ceritakan. Karena dia pasangan Anda adalah orang terdekat yang bisa memonitoring Anda. Supaya Anda tidak melakukan kesalahan yang sama. Seperti itu. Ini cara yang benar-benar kasar, keras. Dan kalau berani dilakukan, itu saya bisa jamin akan kelihatan efek baiknya. Jadi ada kemungkinan besar Anda tidak akan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Ya mungkin Anda akan melakukan kesalahan yang baru.
Tapi mungkin kesalahan itu tidak akan berdampak besar seperti yang saat ini terjadi, sedang Anda alami. Ya, jadi seperti itu. Anda tulis. Kenapa saya bilang harus ditulis? Karena saya selama 6 tahun saya kerja di sekuritas, bukan cuma satu cabang yang saya pegang. Akhirnya saya pegang 6 cabang. Ada 6 cabang di bawah saya. Kalau nggak salah 6 ya. Nanti saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 cabang di bawah saya. Jadi semua nasabah, semua klien yang saya jumpai yang sedang dalam kondisi seperti ini, saya anjurkan caranya seperti apa. Kok mental semua, nggak ngefek semua, nggak ngefek. Ya. Terus saya anjurkan cara ini. Nah itu split. Jadi cara yang pertama, saya kasih advice. Bapak harus gini, gini. Mental, mantul, ya, nggak ngefek. Masuk kanan, keluar kiri. Tapi besok-besoknya di kemudian hari datang lagi, aduh Pak tolong saya gini. Anjrit. Kan gitu. Akhirnya ya udah. Kalau berikutnya Anda mau minta advice saya, maka Anda lakukan ini dulu. Ya kan kayak dokter gitu ya. Ini resep obatnya. Jangan lupa dimakan obatnya. Ya. Kalau nanti berikut-berikut datang lagi ke saya akan tanya obatnya dimakan nggak? Kok masih sakit? Kan gitu ya. Pak dokter saya masih sakit gini. Loh, obatnya dimakan nggak? Enggak. Lah iya pantas aja nggak sembuh-sembuh kan gitu. Nah, sekarang ini saya kasih obatnya dengan cara seperti ini tadi. Catat, tulis semua. Itu ending apa ibaratnya responnya ada 2. Yang pertama nggak berani. Ya udah. Hasilnya apa nih kalau nggak berani? Ya udah pasti dalam 3-4 bulan kemudian kita nggak pernah ketemu lagi sama sekali, dan ya mungkin kalaupun 6 bulan kemudian dia calling ke kantor, yang dia calling itu bukan tanya rekomendasi saham, bukan tanya menu aplikasi, bukan tanya yang lain-lain soal trading. Yang dia tanya itu satu, lupa password, lupa username, lupa password, mau cek portofolio lagi. Jadi artinya dia sudah sebenarnya say goodbye dengan portofolionya. Kemudian dia cek porto sekarang cuman untuk ibaratnya kalau ada masih sisa cash ya diambil cashnya gitu, lagi perlu duit. Tapi intinya dia udah nggak pernah dicek lagi sampai lupa user dan login. Itu yang pertama, karena dia tidak berani menjalankan obatnya nih. Yang kedua, yang berani menjalankan obatnya itu hasilnya terbagi menjadi 2. 1, dia menjadi trader yang jauh lebih baik. Itu banyak. Ya, banyak. Banyak nasabah saya yang begitu. Ada juga ending yang kedua adalah walaupun dia tidak menjadi lebih baik, tapi dia sudah tidak melakukan kesalahan sefatal yang pernah dia lakukan. Jadi ibaratnya dulu loss-nya gede, sekarang kalau loss kecil-kecil. Walaupun tidak ada progres dengan cara tradingnya, tapi dia sudah bisa lebih mengontrol resiko. Dia enggak ngawur lagi seperti itu. Ya. Jadi itulah pengalaman saya 6 tahun di sekuritas, pegang 6 cabang dengan jenis dengan tipe-tipe karakter orang yang berbeda-beda kliennya. Dan penyakitnya sama tapi ya nyangkut. Seperti itu. Ada yang nyangkut besar, ada yang nyangkut kecil. Nah, yang nyangkut besar nih, itu obatnya adalah salah satunya dengan cara seperti ini tadi. Nah, semoga Anda yang masih dalam kondisi memprihatinkan, ya, walaupun Anda belum berani cut loss, Anda belum punya nyali, Anda terlalu pengecut untuk mengakui Anda salah, nggak apa-apa. Tapi nggak usah di-cut, nggak apa-apa. Tulis, lakukan ini kalau Anda berani. Ya, saya yakin nggak berani. Ya. Tapi Anda yang udah cut, salut saya katakan. Anda berani bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah Anda ambil. Anda gentleman. Seperti itu. Karena percuma saja Anda menjadi trader, kemudian dalam posisi nyangkut gede, nggak berani di-cut, nggak berani tanggung jawab terhadap keputusan yang sudah salah. Terus punya anak nih, dinasehatin anaknya, kamu kalau salah ya ngaku, nggak boleh bohong, ya. Itu bullshit for me, bener dah. Bapaknya aja pengecut kok
nasehatin anaknya seperti itu. Itu bullshit for me. Ya, tapi saya salut kepada Anda yang posisi Carlos berani cut, beresin itu semua, akui, apalagi Anda berani jalankan ini. Anda catat ya, loss terbesar Anda seperti apa, dasar pembeliannya apa, kenapa dijual. Anda print semua ya, setelah tulis tangan semua evidence buktinya. Bahkan kalau ada chartnya, oh beli di sini, jual di sini, print juga, masukkan di dalam satu folder file ya. Cakep banget dah. I guarantee you will be a better trader. Okay, thank you for watching.